ibu korban? Nggak ada. Dia bilang di atas pas saat pertemuan dua belah pihak dengan memberikan uang 10 juta terus dikasih Oh bukan, surat. bukan begitu. Ya itu yang aku agak kaget gitu ya, maksudnya karena kan ibunya juga bilang bahwa bahasanya ibunya bilang saya begitu dikasih uang itu dia bilang gini, saya tidak mau menjual nyawa anak saya kayak gitu. Oh ya sudah, ini uang bela sungkawa dari kami, tidak ada. Jadi memang tidak ada damai-damaian tuh, uang damai itu tidak ada sayang. Karena kami berpegang pada fakta hukum yang ada juga. Ya, kita berpegang pada fakta hukum yang ada gitu. Tapi udah ada surat perjanjian nggak sih waktu disodorkan itu dari pengakuan ibu korban? Nggak ada. Dia bilang di atas pas saat pertemuan dua belah pihak dengan memberikan uang 10 juta terus dikasih Oh bukan, surat. bukan begitu. Jadi kalau itu adalah saya bilang begini, Bu, penyelesaian ini mau kita selesaikan secara mufakat atau mau penyelesaian proses hukum? Karena kan dari ada arahan yang mengenai proses hukum ya kan, yang ada dari Dirlantas Polda NTB disuruh proses hukum. Terus saya tanya, Ibu, kita mau proses hukum atau mau penyelesaian mufakat saja? Karena kalau kita mufakat, kita kesampingkan dulu masalah benar dan salah, kita kesampingkan dulu. Kita berdua membuat pernyataan itu artinya pernyataan sama-sama berdamai dengan kasus ini. Tapi kan dari pihak sana tidak menerima. Dia ada permintaan dia yang menurut klien kami pun tidak masuk akal. Yang mungkin udah boleh. Pihak dari almarhum itu meminta ingin membangun masjid seharga mobil yang dipakai untuk nabrak. Kita bilang itu kurang relevan karena kejadian ini pun bukan yang kami mau, yang bukan klien kami maui gitu. Ini kecelakaan yang dimana terjadinya itu karena adanya pelanggaran lampu merah dari pihak motor gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang namanya 15 juta terus kita paksa tanda tangan, nggak ada. Kita jauh dari itu. Karena penyelesaian kita tuh mengenai itu hanya mufakat aja, bukannya kita mau minta damai dengan uang segitu, ngapain? Enggak, lagian juga dari pihak mereka meminta saya untuk menyekolahkan adiknya sampai selesai. Ya, Dan menyekolahkan memberikan sampai selesai. memberikan rincian, Rincian, tahlilan, semua. Semua sampai. Itu ada buktinya semua. Buktinya ada, kami nggak ngomong hoax. Dan sebenarnya sebelum itu dari pihak keluarga ada mengancam kepada kami. Mengancamkan, memviralkan, itu semua ada. Dan itu buktinya ada semua. Gitu loh. Jadi kami Padahal perwakilan pihak keluarga sudah ya, berusaha memberitahu fakta hukum yang ada gitu. Jadi kita bukannya ditutup-tutupin, dari awal juga dikasih tahu fakta hukumnya. Ada di berita saya baca juga mengenai katanya sudah tidak ada di Polres, ya tidak ada, orang masih proses penyelidikan, jadi belum ada penahanan di situ. Polisi pun belum menentukan siapa tersangkanya gitu. Itu aja sih. Kronologisnya kalau dari kita, klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya? Arah Mampang, dia lagi jalan, posisinya stabil aja, kecepatan konstan, dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak, udah kejadiannya cepat gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak. Dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu, dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur tapi tidak, dan klien kami turun terus menyetop taksi baru ke RSUD Pasar Minggu. Kurang lebih gitu kronologinya. Berarti CCTV semua segala macam sudah di tangan ya? Sudah. Dan sebenarnya kita ini tinggal menunggu rilis Ya, dari gelar perkara besok. Gelar perkara sebenarnya dari hari kedua, kalau dibilang tidak ada upaya polisi itu bohong. Karena dari hari kedua pun anakku tuh sudah di BA, udah BAI, saksi-saksi semua sudah di BAI, bukti-bukti pun sudah ada. Gitu. Ya. Jadi kenapa saya di sini nggak mau ngomong? Sebenarnya satu, saya masih menunggu bukti otentik lain. Yang pertama, yang kedua, yang paling penting kan kita nggak bisa yang ngomong begitu aja karena ini menyangkut almarhumah. Ya. Saya nggak bisa karena almarhum dan saya takutin ini akan menjadi membuka aib orang yang sudah
orang sudah meninggal. Saya rasa itu cukup ya.